Siapa? Saroni. Emang melarikan diri? Betul. Ada faktanya? Ada, udah beredar. Kalau ada faktanya Roni melarikan, Roni melarikan diri ke Singapura, ya dia memang penakut. Jadi ketika dia bilang masyarakat tolol, sebenarnya yang tolol adalah dia. Jadi dia tidak bisa membedakan bagaimana kemampuan otak bekerja, bagaimana kompleksitas kehidupan bekerja. Jadi yang main sembarangan aja bicara tolol. Jadi yang tolol adalah Roni sendiri. Makanya dia harus mundur dari DPR. Kalau enggak, ini DPR akan tercoreng terus. Kita pasti jamin ini DPR tercoreng terus dan berbahaya untuk kedepannya. Yang tadinya masyarakat menyerangnya DPR bisa berubah menjadi menyerang lembaga eksekutif yaitu pemerintah. Ini yang berbahaya. Dan ini bisa chaos pada satu titik kalau tidak cepat-cepat diredam oleh eksekutif sendiri sebagai lembaga yang kuat kan. Nah, buat pemerintah, kalian adalah salah satu pihak yang paling bertanggung jawab dari semua kerusuhan dan keributan ini. Kita butuh evaluasi besar-besaran, kita butuh perubahan besar-besaran. Mau itu presiden, ketua DPR, Kapolri, Panglima, dan lain sebagainya. Dan kita butuh masyarakat tahu siapa yang bersalah, masyarakat tahu sedang diapakan mereka-mereka yang bersalah ini. Jangan biarkan anggota DPR itu kabur setelah membuat semua kekacauan. Ya, lakukanlah hal yang benar gitu. Semua kebijakan-kebijakan kayak naikin gaji lah, apalah, batalin. Kalau ada yang harus dicopot dari posisinya, copot. Jangan jadi pengecut aja Bapak Ibu semua. Apalagi sih yang bisa bikin kalian jadi pengecut. Kalian udah punya uang, posisi, jabatan, pengaruh. Itu nggak cukup untuk membuat kalian menjadi seseorang yang punya mental yang benar gitu. Bukan seseorang yang kabur setelah membuat masalah. Isu Sahroni dan Eko Patrio kabur ke luar negeri saat aksi demo. Asik belanja? Sejak beberapa hari yang lalu, isu Ahmad Sahroni kabur ke Singapura menjadi sorotan warganet di media sosial. Salah satu anggota DPR RI dari Partai Nasdem ini sontak menjadi trending topik usai dirinya menyebut penuntut DPR bubar sebagai orang tolol. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Ahmad Sahroni dikabarkan sedang berada di Singapura sejak tanggal 27 Agustus 2025. Kabar bahwa Ahmad Sahroni kabur ke Singapura ini tentu langsung menjadi perhatian netizen di tengah kondisi politik yang memanas di tanah air, ditandai dengan aksi demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa wilayah lainnya. Anggota DPR RI ini sempat tertangkap kamera warga ketika sedang berada di bandara. Seperti dikutip dari salah satu cuitan pengguna media sosial X, dulu Twitter, @senjanuklir, yang membagikan tangkapan layar pesan percakapan yang berisi informasi dari rekannya tentang keberadaan Ahmad Sahroni. Sahroni udah nggak di Indo dari 2 hari lalu, ujar isi pesan tersebut pada Jumat 29 Agustus 2025 kemarin. Meski demikian, ia sendiri mengaku tidak mengetahui apakah Ahmad Sahroni telah berpindah lokasi atau belum. Salah satu pengguna media sosial Instagram, @irwandiferi, turut membagikan sebuah foto yang memperlihatkan sosok yang disebut mirip Ahmad Sahroni yang tengah duduk di bangku bandara dengan menggunakan topi hitam serta jaket krem. "Sahroni kabur nih ke SG," ujar keterangan yang mengiringi postingan foto tersebut. Postingan tentang kaburnya Ahmad Sahroni ke Singapura ini tentu saja langsung menjadi bahan perbincangan warganet di dunia maya. Sebagian yakin bahwa sosok di dalam foto tersebut memang Ahmad Sahroni, sedangkan sebagian lainnya masih meragukan kebenarannya. Sampai saat ini, belum ada konfirmasi atau keterangan langsung baik dari pihak Ahmad Sahroni ataupun pernyataan resmi dari Partai Nasdem mengenai hal ini. Isu kaburnya Ahmad Sahroni ke luar negeri ini muncul hanya berselang beberapa jam setelah dirinya dinyatakan dicopot dari posisi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI oleh fraksi Partai Nasdem. Kini ia dipindahkan menjadi anggota Komisi 1 DPR RI, sedangkan kursi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI digantikan oleh Rusdimase Mapasesu yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Komisi 4. Pelengseran Ahmad Sahroni dari posisi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI ini dilakukan di tengah isu gelombang demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat yang mengepung gedung DPR RI sejak Senin 25 Agustus 2025 kemarin. Hingga saat ini, belum ada penjelasan lebih lanjut tentang alasan dibalik pencopotan Ahmad Sahroni dari posisi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI.
Setelah kabar yang menghebohkan tentang Ahmad Sahroni yang disebut kabur ke Singapura, kini giliran Eko Patrio yang turut mencuri perhatian warganet. Masih cuitan dari pengguna media sosial yang sama, @senjanuklir. Eko Patrio kedapatan tengah berada di China dan sedang berbelanja di salah satu pusat perbelanjaan di negeri tirai bambu tersebut. Our parliamentary member Eko Patrio is busy shopping fake goods in China with Indonesian taxpayers' money. Anggota parlemen kita, Eko Patrio, sibuk berbelanja barang palsu di Cina dengan uang pembayar pajak Indonesia. Berdasarkan postingan tersebut, Eko Patrio tampak mengenakan kemeja lengan panjang berwarna orange dengan kombinasi motif kotak-kotak serta celana hitam. Foto pria berkacamata ini tampak diambil tanpa sepengetahuannya. Postingan ini tentu saja mengundang kekecewaan yang tak terbendung dari warganet. Mereka mempertanyakan etika para wakil rakyat di tengah suasana demonstrasi yang memanas dan menelan korban jiwa. Sedangkan para wakil rakyat tersebut justru asik jalan-jalan dan pelesiran ke luar negeri. Selain Ahmad Sahroni, nama Eko Patrio turut terseret dalam arus kekecewaan publik. Pria yang kini menduduki jabatan sebagai anggota DPR RI sekaligus publik figur itu dinilai tidak memiliki sensitivitas terhadap kondisi memanas yang tengah berlangsung di tanah air. Sementara Singapura dan Cina dikenal sebagai negara yang menarik untuk dikunjungi, terutama untuk belanja dan wisata. Di Singapura, ada brand-brand terkenal yang membuka outlet di sana. Sementara Cina terkenal sebagai negara yang menawarkan produk menarik dengan harga miring. Hingga saat ini, baik Ahmad Sahroni ataupun Eko Patrio belum memberikan pernyataan dan klarifikasi resmi mengenai isu yang tengah ramai diperbincangkan masyarakat di media sosial tersebut.